Shalom keluargaku yang kasih dalam Tuhan, kiranya kekuatan Roh Kudus memberikan kepada kita satu dinamika semangat yang membuat kita berjalan dan menampaki masalah dan pergumulan hidup itu dengan satu pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus. Masih di dalam 1 tahun pembahasan kita di tema besar kita, Be Strong in the Lord. Kita akan bicara tentang meningkatkan standar dengan subpoin belajar, belajar, dan belajar. Mari kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Sampai di bagian ini saja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan lagi kepada Timotius untuk dia meningkatkan satu standar yang sangat tinggi ketika dia akan masuk di dalam sebuah leader atau masalah kepemimpinan di gereja Efesus. Semua tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Timotius memang sangat berat. Itu sebabnya Paulus mengingatkan supaya dia meningkatkan standar dari kehidupan Timotius di segala aspek. Nah, ketika kita berbicara meningkatkan standar, maka pada bagian ini kita akan bicara bagaimana cara kita meningkatkan standar. Salah satu cara kita meningkatkan standar adalah belajar dan belajar. Itu sebabnya Paulus mengajak Timotius untuk diingatkan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Ketika kita berbicara tentang mengajar, berarti di sana ada satu hal yang sangat penting, yaitu materi. Materi adalah kebenaran firman Tuhan, dan subjeknya adalah guru itu sendiri, dan objeknya adalah seorang murid. Ketika kita bicara belajar, di sana ada kelas pemuritan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa meningkatkan standar lewat belajar itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Yang pertama, ketika kita ingin meningkatkan standar dengan cara belajar, ketika kita belajar maka di sana kita mendapatkan satu kecerdasan dan kepintaran. Kenapa itu begitu penting? Paulus mengingatkan lagi kepada Timotius bahwa tantangan untuk menjadi leader di Efesus itu begitu sangat berat. Karena dia akan berkecimpung juga dengan masalah-masalah dan tantangan-tantangan dan serangan-serangan dari pengajaran-pengajaran. Dan di sana ada gnostik, di sana ada agnostik, kemudian ada pengajaran-pengajaran agama suku yang berhubungan dengan Dewi Artemis. Maka hanya dengan kecerdasan, pengetahuan yang diperoleh dengan belajar, maka Timotius bisa memberikan satu apologet. Timotius kemudian bisa memberikan sebuah jawab terhadap sebuah tantangan. Jikalau ada jemaat-jemaat yang sudah terpengaruh dengan filsafat-filsafat, entah itu gnostik, agnostik, atau kemudian kepercayaan dari Dewi Artemis, maka Timotius harus kemudian mengajar dan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang cukup mengajarkan kepada jemaat, dan kemudian juga dia menjadi seorang apologet yang sangat baik untuk mendebat atau memberikan satu jawaban terhadap filosofis yang bertentangan dengan kebenaran iman Kristen. Belajar dan belajar menolong kita semuanya memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran, sehingga kita semuanya bisa menjadi seorang apologet Kristen yang luar biasa, memberikan sebuah jawab terhadap masalah-masalah dan serangan-serangan, juga kemudian dari angin-angin pengajaran-pengajaran yang menyesatkan bagi kita semuanya. Hari-hari ini kita melihat COVID dikaitkan terus-menerus dengan antikris, COVID dikaitkan terus-menerus dengan akhir zaman. Dan beberapa orang-orang yang tidak memiliki pengajaran yang benar, mereka tidak terdidik dalam pengajaran dan tidak mau belajar. Akhirnya mereka menjadi bodoh di dalam pengajaran dan pengetahuan mereka, sehingga mereka sering diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran. Mereka menjadi ketakutan. Maka belajarlah untuk meningkatkan standar kehidupan iman rohani dan segala aspek hidup kita semuanya, supaya kita semuanya bisa memberi jawab terhadap tantangan-tantangan dan serangan-serangan, dan kemudian pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa belajar meningkatkan standar itu menjadi sesuatu yang penting? Karena dengan kita belajar, kita kemudian bisa memberikan atau mengurai masalah-masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita semuanya. Seorang anak yang sedang menghadapi ujian, kalau dia tidak belajar, maka masalah-masalah atau soal-soal itu akan menjadi lebih sulit dalam hidup dia, sehingga dia kemudian tidak lulus, dan akhirnya dia menjadi orang yang harus mengulang lagi sekolahnya. Tapi bagi anak yang cerdas, yang belajar dan belajar, dia menjadi cerdas, menjadi pintar, dia memiliki pengetahuan sehingga setiap ujian atau masalah atau soal-soal dijawabnya dengan mudah. Kita perlu belajar dengan meningkatkan standar kita, supaya setiap masalah-masalah di hadapan hidup kita semuanya dapat diurai, dapat diselesaikan dengan cepat. Karena kita punya pengetahuan yang sangat mumpuni dan kepintaran yang sangat mumpuni. Karena apa? Karena kita belajar, kita punya pengetahuan, kita punya teori-teori yang sanggup memecahkan masalah-masalah itu. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu belajar? Ketika kita perlu mengejar, itu akan mempermudah bagi kita semuanya untuk meringankan setiap pergumulan atau beban hidup kita semuanya. Pengetahuan itu sangat menolong kita semuanya untuk memudahkan, meringankan setiap beban hidup kita semuanya. Misalnya Bapak Ibu, zaman dulu kalau orang
Kalau orang mungkin mengangkut barang, dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan akhirnya orang belajar. Dengan belajar, orang itu menemukan pengetahuan dan menemukan cara atau menemukan teknologi. Orang itu kemudian menemukan sebuah alat-alat yang bisa menolong orang itu meringankan. Kalau kita bicara tentang sekarang berhubungan dengan misalnya listrik, itu ditemukan dari seseorang yang belajar terus-menerus. Sehingga dia menemukan lampu yang membuat segala sesuatu yang tadinya gelap itu menjadi terang dan cerah. Kalau kita melihat kemudian alas, tuas, apapun juga itu ditemukan karena orang itu belajar. Ketika kita belajar, maka itu akan menolong kita meringankan semua beban-beban, tantangan, kehidupan, dan tekanan dalam hidup kita semuanya. Maka belajarlah terus-menerus. Dan yang terakhir, mengapa kita belajar? Karena dengan belajar kita kemudian akan memenangkan masa depan. Di era sekarang ini, siapa yang menguasai informasi, orang itu kemudian akan menguasai banyak orang. Orang itu akan bisa memenangkan masa depan. Semakin banyak informasi yang dapat kita miliki, semakin banyak kita menguasai informasi, maka kita akan memenangkan masa depan. Informasi itu begitu sangat penting, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang kalau kita bicara tentang pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan internet, pengetahuan-pengetahuan berkaitan kemudian dengan teknologi yang canggih, itu didapat dari orang yang belajar. Dia kemudian menelurkan atau kemudian membuat sebuah penelitian atau menemukan teknologi yang baru. Mereka menemukan internet, mereka menemukan Google, mereka menemukan Facebook, mereka menemukan begitu banyak hal-hal yang kemudian membawa mereka kemudian menemukan masa depan. Ketika kita memiliki pengetahuan dan informasi, itu menolong kita semuanya untuk mendapatkan masa depan atau mendapatkan income yang cukup cepat. Contohnya misalnya, saya tidak memiliki cukup pengetahuan dengan laptop saya. Ketika laptop saya mengalami kerusakan, saya coba utak-atik, apa yang terjadi? Semuanya gagal. Tapi ketika saya bawa kepada orang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan laptop itu sendiri, tidak berapa lama kemudian, orang itu bisa menyelesaikan. Dan saya harus bayar mahal untuk apa yang telah dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan di bidang laptop itu sendiri. Siapa yang menguasai informasi, maka orang itu akan memenangkan masa depan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, menolong kami semuanya untuk meningkatkan standar dengan cara kami belajar dan belajar, supaya kami semuanya mendapatkan manfaat dari semua hal itu. Kami sebagai orang Kristen akan belajar dari firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Kami dapat memahami tentang firman Tuhan yang menolong kami, untuk kami mengurai masalah, untuk kami kemudian tidak terjebak dalam angin-angin pengajaran yang menyesatkan, untuk kami juga memenangkan masa depan. Ada begitu banyak. Terima kasih. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, kami berdoa untuk Ma'ruf Arim sebagai pemimpin negara kami, lindungi, jagai, beri kekuatan kesehatan, jadikan dia menjadi pemimpin yang baik, yang bisa membuat keputusan-keputusan bijaksana yang membawa Indonesia itu makin hari makin maju dan makmur sejahtera. Berdoa supaya Indonesia dilawat oleh Roh Kudus. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mereka percaya sama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan di kota kami, berdoa untuk bupati, berdoa untuk camat, kelurahan, kepala desa, RW, RT. Berkati mereka menjadi hikmat, marifat dan takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakat di kota kami. Berkati juga Tuhan untuk ekonomi di kota kami. Berkati ekonomi di kota kami, baik itu agrowisata, bisnis, niaga, perhotelan, baik itu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Engkau memberkati juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan supaya makin hari makin maju. Engkau memberkati Tuhan antivirus yang sudah ada di Indonesia, yang sekarang divaksinasi di orang-orang yang sangat membutuhkan untuk sementara ini, baik itu kepala negara, baik itu juga pejabat-pejabat, baik itu Tuhan petugas medis atau kesehatan. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga Tuhan vaksinasi untuk orang-orang yang umum, rakyat Tuhan, supaya berjalan dengan baik Tuhan, sehingga kemudian ada imun yang begitu kuat di bangsa negara kami, sehingga masalah-masalah berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi dapat terurai dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk sponsor kami, mitra-mitra kami yang terus mendukung gereja kami di bidang usaha, pabrik mereka, bisnis mereka. Tuhan Engkau campur tangan memberkati. Tuhan mengurai masalah-masalah mereka, berikan hikmat marifat supaya mereka menjadi seorang petarung tangguh di bidang usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan Engkau campur tangan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk Tuhan orang yang memberikan janji untuk bernasar buat gereja, membangun gereja dan gedung. Tuhan Engkau memberkati, anugerah Tuhan bekerja di atas mereka, berkati dengan luar biasa usaha mereka, bisnis mereka. Berkati jemaat kami yang mengalami pergumulan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang Tuhan pergumulan anak-anak mereka, di bidang Tuhan pergumulan rumah tangga mereka. Tuhan Engkau campur tangan dan Engkau memberkati. Memberkati jemaat kami untuk mereka makin mencintai dan mengasihi Tuhan. Memberkati jemaat kami dari perkembangan karakternya. Terima kasih
kami mengucap syukur. Kami menyerahkan keberadaan gereja kami dan gereja-gereja di seluruh Indonesia, supaya mereka berani memberitakan Injil, supaya gereja tidak stagnan, supaya gereja menjadi saluran berkat. Kami berdoa juga untuk gereja kami, bila gereja kami dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat yang luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan operasional, keuangan operasional di gereja kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau yang mendirikan gereja ini, maka di atas batu karang ini, alam maut pun bahkan kekurangan tidak akan bisa menjungkir balikkan, karena kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah begitu perkasa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari belajar dan terus belajar.